Perkenalkan, nama saya Siti Hardiana. Saya dari kelas 6 SIP 2, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi meteorologi yang mana sebagian dari tugas. Nah, di sini terdapat sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, yang mana sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif ini terbagi menjadi 3, yaitu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah itu di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, yang kedua yaitu tinjauan pustaka yang mana berisikan tentang uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis. Nah, sistem usulan penelitian skripsi kuantitatif yang ketiga yaitu metode penelitian, yang mana terbagi di dalamnya ada 5 yang menjadi landasannya, yaitu yang pertama batasan konsep dan definisi operasional variabel, yang mana di dalamnya itu memberikan tolak ukur parameter suatu variabel penelitian diukur. Nah, yang kedua ini yaitu validasi dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang mana di dalamnya itu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Nah, yang keempat ini yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, yang mana di dalamnya itu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Nah, yang kelima ini yaitu teknik analisis data, yang mana di dalamnya memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Nah, perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jelas datanya. Nah, yang selanjutnya yaitu sistematik usulan penelitian skripsi kualitatif, yang sama terdiri dari tiga di antaranya itu latar belakang masalah. Sama seperti sebelumnya, latar belakang masalah di usulan penelitian skripsi kualitatif ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya. Nah, yang kedua, yang bagian B, yaitu tinjauan pustaka, yang mana berisikan uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian hipotesis kalau ada. Nah, yang selanjutnya itu metode penelitian, yang mana di dalamnya terdapat 4 menjadi landasannya, yaitu yang pertama batasan konsep dan definisi operasional variabelnya, yang mana di dalamnya memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Nah, yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, yang mana memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukannya. Nah, yang ketiga ini menetapkan responden dan informasi penelitian, yang mana di dalamnya juga memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Nah, yang keempat ini teknik analisis datanya, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Nah, perlu diingat juga bahwa penggunaan teknik analisis data variabel ini harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitiannya. Nah, adapun metode penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Nah, sebagai landasan teorinya yaitu usaha pustaka terbaru. Usahakan pustakanya harus terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiahnya. Nah, yang selanjutnya itu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Nah, yang selanjutnya juga uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, yang terakhir ini
landasan teorinya yaitu tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustakanya. Nah, yang selanjutnya itu landasan teori manfaat landasannya yaitu diantaranya memperdalam pengetahuan tentang bidang yang akan diteliti. Nah, mengetahui hasil penelitian berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, yang terakhir ini yaitu memperjelas masalah penelitian yang telah dicari atau diteliti. Nah, penulisan sumber catatannya itu sebagai format dasarnya terdapat teks dan nama pengarang teks. Nah, di dalam teks ini contohnya yaitu seperti nama keluarga pengarang dan tahun terbitannya. Nah, nama pengarang teks dan yang kedua nama pengarang teks di dalam kurung tahun terbitannya. Nah, seperti ini. Ada pula diagram teori penelitian sebelumnya. Nah, penulisan sumber catatannya atau nama belakang dan tahun. Nah, contohnya ini seperti kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Nah, di sini terdapat nama dan tahun terbitannya, yaitu Kohn dan O'Donnell. Tahun terbitnya itu pada tahun 2008. Nah, adapun juga contoh yang kedua itu Mayang Sari pada tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor, yang mana sumber catatannya itu penulisan sumber catatannya itu yaitu Mayang Sari, tahun terbitnya itu tahun 2002. Nah, adapun kerangka konsepnya itu paradigma peneliti yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, adapun ini adalah suatu diagram ya, paradigma X dan variabel Y-nya. Nah, selanjutnya itu perumusan hipotesis. Nah, hipotesis itu dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, adapun jenis-jenis hipotesisnya itu ada dua, yaitu jenisnya yang tanpa arah, yang mana jenis hipotesis tanpa arah ini yaitu hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, contohnya ini yaitu kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, di sini bahwasanya belum ada tegasan pengaruh variabel independennya terhadap dependennya. Nah, yang kedua itu yang berarah, yang mana hipotesis berarah ini diajukan oleh peneliti di mana peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, contohnya ini seperti kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Nah, kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Nah, di sini sudah si peneliti sudah di mana variabelnya ini sudah independennya ini sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, adapun hipotesis statistik. Nah, di sini terdapat gambar statistik ya, ada parameter populasinya, ini rumusannya, dan ini redukasi statistik ukuran atau sampelnya. Nah, ini adalah gambaran selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Di dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nah, di sini
Terdapat statistik hipotesis nol, yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Nah, di sini hipotesis nol ini menjelaskan bahwasanya statistik yang digunakan tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dengan sampel. Nah, sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, dalam penelitiannya hipotesis nol menyatakan tidak ada. Nah, tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Nah, sedangkan hipotesis alternatif ini dan penelitiannya menyatakan adanya perbedaan atau hubungannya. Nah, di sini bentuk rumusan hipotesisnya itu ada hipotesis deskriptif, yang mana hipotesis deskriptif ini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, sebagai contoh perumusan masalahnya yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas pada di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B. Nah, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Nah, dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya diantaranya itu daya tahan lampu merek X sama dengan 18 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton per hektar. Daya tahan lampu merek X sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Nah, yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, ini adalah rumusan hipotesisnya. Nah, adapun statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Di sini terdapat jenis atau tingkatan datanya dan teknik statistik yang digunakan untuk pengujinya. Adapun jenis tingkatan atau datanya itu terdiri dari nominal, original, dan menurut interval atau rasio. Nah, teknik statistiknya yang digunakan untuk pengujiannya itu ada tes binomial, C kuadrat, satu sampel, dan dites satu sampel. Nah, adapun hipotesis komparatif, yang mana hipotesis komparatif ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, contoh permasalahannya komparatif ini adalah adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4? Nah, sedangkan hipotesisnya yaitu tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Nah, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Nah, ini adalah hipotesisnya dari rumusan masalah yang di atas. Nah, selanjutnya itu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Di sini ada macam datanya, ada bentuk komparasinya, dan komparasi sampelnya. Di dalam macam datanya itu ada interval rasio, nominal, dan ordinalnya. Selanjutnya itu hipotesis hubungan atau asosiatif. Yang mana hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini contoh rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Nah,
rumusan hipotesis nolnya yaitu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, hipotesis nolnya itu di sini tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitasnya. Tidak ada, ini termasuk hipotesis nolnya. Nah, adapun statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatifnya. Nah, di sini ada macam tingkatannya dan teknik korelasi yang digunakannya, seperti nominal, ordinal, dan interval dan rasio. Nah, di sini teknik korelasi yang digunakan itu konvensional kontingensi, Spearman rank, Kendall tahu, Pearson produk, momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis kausal, yang mana hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Nah, contoh rumusan masalahnya itu, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas? Nah, di sini rumusan hipotesis nolnya yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerjanya. Nah, di sini dugaan tentang pengaruh dua variabelnya ini yaitu gaya kepemimpinannya yang berpengaruh positif terhadap efektivitas kerjanya. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.